Setiap kita adalah Ibrahim. Ibrahim punya Ismail. Ismailmu mungkin hartamu, Ismailmu mungkin jabatanmu, Ismailmu mungkin gelarmu, Ismailmu mungkin egomu. Ismailmu adalah sesuatu yang kau sayangi dan kau pertahankan di dunia ini. Ibrahim tidak diperintah Allah untuk membunuh Ismail. Ibrahim hanya diminta Allah untuk membunuh rasa kepemilikan terhadap Ismail, karena hakikatnya semua adalah milik Allah. Idul Adha adalah tentang percaya dan ikhlas, dua hal yang sungguh berat. Banyak hal-hal yang dulu biasa sekarang terasa mewah. Banyak yang kita rasa sudah jadi bagian hidup kita, namun ternyata harus kita lepas. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa ahdana ila siratil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalun min kulli fajjin 'amiq. وقال في آية أخرى وأتموا الحج والعمرة لله. وقال في آية أخرى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم. صدق الله العظيم. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa bersyukur dan memperbanyaknya, karena Allah masih memberikan kita kenikmatan iman dan Islam yang masih terpatri di dalam dada kita masing-masing, sehingga kita hadir ke pelataran Masjid At-Taqwa ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat Idul Adha. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta al dan para sahabatnya sekalian yang telah menunjukkan kita ke jalan yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada Idul Adha ini ada dua pengajaran yang besar yang bisa kita ambil untuk bisa kita amalkan dan kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah ibadah haji yang terlaksana
dan dilaksanakan di tahun ini pastinya dilakukan setiap bulan Zulhijjah, di mana ratusan ribu umat Islam pada saat ini dan hari kemarin berada di Padang Arafah, yang merupakan salah satu syarat sahnya haji untuk dilaksanakan oleh mereka semuanya. Mereka semuanya berkumpul di Arafah hanya satu tujuan, yaitu mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, ibadah haji adalah merupakan ibadah ritual dan ibadah sosial yang cukup berharga dan cukup mahal dalam rukun Islam yang 5 itu. Banyak sekali orang-orang yang sudah menunggunya, bahkan menabungnya bertahun-tahun, sampai mereka pada batas mendapat panggilan untuk melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji merupakan ibadah yang luar biasa untungnya, luar biasa nilainya, sampai-sampai Rasulullah mengatakan, laisal jaza illal jannah, al hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dan mendapatkan haji yang mabrur, maka balasannya tidak ada yang lain kecuali surga. Walaupun biaya cukup mahal, walaupun penantian cukup lama, tapi itulah harapan yang dipohonkan oleh setiap umat Islam yang berangkat haji, yaitu mendapatkan pahala surga. Oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah, bagi kita yang belum melaksanakan ibadah haji, wajib kita berniat untuk melaksanakannya. Wajib bagi kita untuk memulai menyicilnya, mendaftarkannya, agar tercantum kita sebagai orang-orang yang akan mendapat panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang mengatakan, orang-orang yang sudah punya harta banyak, kenapa Anda tidak pergi ke haji? Belum mendapat panggilan. Kenapa tidak berangkat haji, tidak mendaftar? Belum mendapat panggilan. Bagaimana mau mendapat panggilan, mendaftar pun tidak, mengurus pendaftarnya pun tidak. Jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan ancaman yang sangat besar, yang sangat keras kepada orang-orang yang tidak mau melaksanakan ibadah haji. Idza mata walam yahujja fahuwa fi qudratihi in mata yahudiyan aw nasraniyan. Barang siapa yang mati sebelum melaksanakan ibadah haji padahal dia mampu untuk melaksanakannya, kata Rasul, bisa jadi dia mati dalam keadaan Yahudi dan Nasrani. Jemaah, ini perlu menjadi renungan kita bersama. Bagi orang-orang yang sudah mampu untuk melaksanakan, daftarkan segera. Karena sekarang di wilayah yang kami tinggal, saya sebenarnya tidak suka dikatakan dari Medan. Saya dari Ketapang sini sebetulnya, cuma merantau ke Medan. Saya lebih senang dikatakan orang Ketapang. Di Medan sana sekarang antrian untuk ibadah haji 26 tahun. Bukan tanggung-tanggung. Artinya kalau umur kita 30 tahun hari ini, maka nanti umur 50 tahun baru bisa berangkat.
Itu di Sumatera. Saya tidak tahu, saya di Jawa ini sudah berapa tahun antrian yang harus dialami oleh orang-orang yang mendaftar haji. Oleh karenanya, pada saat sekarang harus kita mulai menabung. Kadang-kadang kita ini sedih kalau tidak dapat sekolah yang baik. Orang tua susah kalau anaknya tidak mendapatkan kerja yang baik. Tapi kadang-kadang juga tidak sedih dan tidak susah kalau dia anaknya tidak patuh kepada perintah Allah SWT. Oleh karenanya, mindset atau paradigma berpikir seseorang atau seorang muslim, kita semuanya harus kita benahi, harus kita luruskan. Mana yang harus kita duluan? Apakah panggilan Allah atau panggilan dunia? Kehidupan akhirat atau kehidupan dunia? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-A'la, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu pasti lebih baik daripada dunia ini. Maka kalau ada orang tua yang tidak sedih kalau anaknya tidak salat, berarti dia masih mengedepankan dunia. Kalau ada orang tua yang tidak risau, anaknya tidak mau puasa, tidak mau berbakti kepada orang tuanya, berarti orang tua itu masih mindsetnya dunia, tidak mau tinggal di akhirat. Padahal kata Allah disebutkan tadi, akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia. Oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi mari kita niatkan untuk bisa melaksanakan ibadah haji itu. Dengan apa? Mendaftar segera. Mendaftar, menabung sedikit demi sedikit. Apakah kita tidak malu dengan cerita seorang becak, tukang becak yang menabung 1.000, 2.000, 3.000 untuk bisa pergi haji? Akhirnya setelah sekian puluh tahun terlaksana. Ada juga buruh cuci. Insya Allah di lapangan ini tidak ada yang buruh cuci. Dia menabung 1.000 demi 1.000, 10.000 kadang-kadang. Akhirnya bisa juga berangkat untuk melaksanakan ibadah haji. Itu apa maknanya? Maknanya adalah tergantung niat kita. Apakah mau mengikuti jejak atau perintah Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, pelajaran yang paling penting di Idul Adha ini adalah kurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kalau orang-orang tidak dapat melaksanakan haji pada tahun ini, maka amalan yang paling sangat berharga dan menjadi sunnah muakkad hukumnya adalah berkurban. Berkurban di dalam Islam sudah ditentukan, boleh menyembelih kambing atau domba, lembu atau unta, tidak boleh ayam. Kenapa? Karena syariat menentukan seperti itu. Paling rendah kambing, domba. Supaya apa? Supaya dikatakan bahwasanya umat Islam itu hebat, umat Islam itu kaya. Kalau ayam, itik itu belum hebat, tapi kalau nyembelih kambing baru paten, baru hebat. Itulah makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan likulli zamratin minal ghanam falau asyratu jaza, asyratu ajza.
setiap bulu dari domba itu 10 ganjarannya. Bayangkan berapa puluh ribu bulu daripada domba itu. Semakin gemuk dombanya, pasti semakin banyak pahalanya. Semakin kurus, semakin kecil tentunya. Ini juga menandakan bahwasanya orang yang berkurban itu cinta kepada Allah, patuh kepada Allah. Dan jamaah yang dirahmati Allah, di dalam surah Al-Hajj ayat 37 Allah menyebutkan la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak berharap dengan dagingnya, dengan darah yang Anda sembelih, tidak. Tapi Allah ingin melihat siapa yang bertakwa kepada Allah. Dalam tafsir Al-Qurtubi, tidak sampai kepada Allah masalah daging itu, tidak sampai kepada Allah masalah darahnya, tapi yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan kita kepada Allah. Maka kalau ada di antara kita yang belum pernah berkorban seumur hidup, pastikan Anda tidak akan punya kendaraan untuk menyeberang Shiratal Mustaqim. Kalau di dunia ini Bapak Ibu punya kereta, bisa pergi ke sana kemari dengan mudahnya. Kalau belum pernah berkorban, nanti akan jalan kaki untuk menyeberangi Shiratal Mustaqim. Bayangkan betapa susahnya. Di saat udara sangat panas, kita harus berjalan meniti ratusan tahun. Sekarang saja bisa kita rasakan. Cobalah berjalan dari Trionglor ini sampai ke Ketapang sana, jalan kaki di siang hari pada saat panas sekali. Insya Allah kita akan menggap. Bahasa Medannya menggap. Menggap itu ya sesak nafasnya. Kenapa? Karena kita kepanasan. Nah, apakah kita juga akan kepanasan seperti itu di akhirat? Dan itu akhirat adalah kehidupan yang sangat panjang, unlimited, tidak ada batasnya. Kalau dunia ini limited. Mungkin ada di antara kita yang masih umur 80 hidup, 70 tahun hidup, 60 tahun macam saya ini masih hidup, 50 tahun mungkin masih hidup. Tapi kalau di akhirat selamanya, ilal abad, apakah kita akan sengsara terus di akhirat? Kalau di dunia mungkin susah sedikit, terbatas. Bahkan kita ini lebih banyak senangnya daripada susahnya. Tapi di akhirat kita harus senang selalu. Kenapa? Karena usianya tidak terbatas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dirahmati Allah, singkatnya kesimpulan daripada khutbah yang khatib sampaikan pada pagi hari ini, mari kita rubah mindset kita. Kita rubah paradigma berpikir kita untuk selalu mengikuti algoritma yang ada di dalam Islam dengan seutuhnya. Udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah ke dalam Islam ini secara totalitas. Itulah yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Kalau putra-putri kita dekat dengan masjid ini, kalau putra-putri kita patuh dengan perintah yang diperintahkan oleh orang tuanya, saya rasa semua orang tua akan bahagia.
akan senang. Dan itulah sebenarnya yang diharapkan dalam kehidupan ini. Untuk apa kita senang tapi anaknya menjadi buronan? Untuk apa kita akan banyak uang tapi anaknya menjadi incaran polisi dan BNN karena narkoba? Untuk apa kita besar rumahnya tapi anaknya selalu memberikan kesusahan demi kesusahan? Tentunya kita ingin senang di dunia, tenang, nyaman di dunia, dan juga tenang di akhirat. Oleh karenanya, salah satu cara adalah ambillah langkah jalan untuk menuju akhirat yang baik. Akhirat dahulukan, insya Allah dunia akan ikut. Tapi kalau dunia didahulukan, akhirat belum tentu bisa ikut. Memang idealnya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kalau bisa imbang. Namun demikian dunia ini, kata Rasul, mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang untuk kita menuju akhirat. Artinya apa? Tujuan utama akhirat. Tujuan utama adalah akhirat. Dunia ini hanya untuk mencari bekal untuk kita bawa ke akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikian khutbah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kita selalu mendapat rahmat dan hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.